Ya, kita lanjutkan diskusi kita dengan Wamen BUMN Pak Tiko, lalu kemudian juga sudah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan. Hai Mbak Titis. Hai Ilona, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiko. Selamat malam, Mbak. Oke, kita lanjutkan diskusi kita kalau begitu. Pak, mungkin bisa diupdate bagaimana dengan nasib Garuda. Kemarin, sudah beredar foto-foto Garuda ganti plat. Jadi Garuda ini kan memang ada dua permasalahan mendasar ya. Jadi kalau permasalahan jangka panjang memang karena jenis pesawat yang kita sewa di masa lalu itu terlalu banyak dan sewanya kemahalan. Nah ini tentunya menjadi penyakit masa lalu Garuda, di mana memang cost structure-nya jauh melebihi cost structure dari airline sejenis. Kemudian tentunya dengan COVID revenue-nya turun. Ya. Tentunya kondisi ini sudah berjalan setahun lebih. Pada waktu bulan September, Oktober, November, Desember tahun lalu itu sebenarnya sudah mulai membaik. Namun ya memang dengan pengurangan aktivitas masyarakat memang akhirnya di kuartal 1 tahun ini kondisi Garuda jadi sangat berat. Oleh karena itu memang selama ini yang dilakukan adalah melakukan penundaan pembayaran. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, Garuda ini sudah banyak yang tidak dibayar semua kewajibannya. Jadi baik kewajiban kepada swasta, utamanya para lesor, maupun juga kewajiban kepada BUMN lain. Hal ini termasuk kewajiban kepada Angkasa Pura, kepada Pertamina, ini direstrukturisasi untuk ditunda pembayarannya. Nah, beberapa waktu terakhir ini memang kondisinya menjadi memburuk karena lesor-lesor yang ditunda pembayarannya ini, mereka menggrounded pesawatnya. Jadi memang lesor ini punya hak untuk menggrounded pesawat yang sudah tidak dibayar kewajiban leasingnya. Jadi kalau ada tadi beredar mengenai perubahan code sign daripada Garuda, itu memang karena memang banyak pesawat yang saat ini sudah di-grounded oleh lesor-lesor ini dan tidak bisa dioperasikan. Saat ini Garuda ini sekarang beroperasi minimum, jadi sekarang sekitar 50-an pesawat yang masih beroperasi. Nah ini kita harus mengambil tindakan yang drastis, karena kalau kita tidak lakukan tindakan drastis, maka ini tinggal tunggu waktu, karena cash flow-nya memang terbatas, dan memang secara cash flow setiap bulan minus. Ini kita sekarang sedang lakukan kajian-kajian dan melibatkan para advisor, bagaimana tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan para kreditur dan lesor. Dan memang kalau kita lihat di seluruh dunia, termasuk Thai Airways, Malaysian Airways, Singapore Airways, semua ini memang mengalami permasalahan yang sama. Tinggal masalah kedalaman daripada hutang yang memang timbul di neracanya yang beda. Artinya berapa banyak Pak yang sudah kembali ke leasor untuk pesawat Garuda? Ini sebenarnya bukan kembali ya, itu di-grounded istilahnya. Di-grounded, jadi dia tidak bisa diterbangkan, jadi masih ada. Sebagai contoh kalau yang mungkin dari tahun lalu sudah kita tidak pakai itu yang CRJ, yang Bombardier. Karena Bombardier ini memang sangat tidak efisien untuk dipakai di Indonesia. Jadi itu semua Bombardier itu dari tahun lalu sudah kita kembalikan sebenarnya statusnya ke lesor. Tapi karena tidak diambil dia parkir aja di airport gitu ya. Itu sebenarnya memang kita sudah di-grounded. Nah ini yang memang kita sekarang sedang menghitung apabila proses restrukturisasi nanti berjalan, itu berapa minimum aircraft yang kita pertahankan supaya Garuda bisa beroperasi dalam minimum operations. Mungkin banyak masyarakat yang kalau terbang ke Bali atau ke Jogja, kadang kita pakai wide body. Jadi wide body yang 777 atau yang 330. Karena memang itu yang saat ini tersedia. Karena banyak 737 yang saat ini posisinya juga sudah tidak bisa kita pakai. Nah ini memang menjadi tantangan pada waktu proses restrukturisasi nanti ini, bagaimana agar kita punya minimum operation yang menghasilkan revenue yang memadai. Revenue yang memadai. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, adakah kesepakatan bersama dengan pemegang saham lain seperti Trans Airways milik konglomerat Khairul Tanjung, Pak Wamen? Ya, jadi kami komunikasi dengan para komisaris, termasuk komisaris yang mewakili pemegang saham minoritas. Nah ini terus kita exercise dan dalam waktu dekat ini kita akan berdiskusi lagi untuk lebih intens melihat opsi-opsinya. Nah memang yang menjadi tantangan saat ini juga ada pemegang global sukuk ya. Global sukuk ini kan instrumen internasional yang dibeli oleh global investors. Nah ini memang kondisinya juga kemarin baru kita notify untuk kita ada penundaan pembayaran dulu. Nah ini memang membuat kita juga dalam posisi yang secara legal memang harus melakukan tindakan hukum untuk bisa memproteksi cash flow Garuda. Karena di dalam konsep korporasi sebenarnya perusahaan yang akan restrukturisasi itu sebenarnya kalau nanti para kreditur bersepakat untuk memproteksi, maka dia cash flow-nya bisa kita preserve. Karena kalau semua kreditur akhirnya berusaha mengambil cash flow-nya, tentunya perusahaan akan mati. Nah ini kita hindarkan, kita akan komunikasi dengan para kreditur, supaya kita bisa melakukan penundaan pembayaran dan moratorium, untuk kemudian mencari solusi terbaik. Dan memang, seperti saya sampaikan tadi, ini bukan sesuatu yang baru. Saya rasa buat lesor, kreditur bukan sesuatu yang baru, karena hampir seluruh dunia ini saat ini airline melakukan proses negosiasi untuk restrukturisasi. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan buat para lesor maupun kreditur.
Oke, baik. Artinya Garuda tidak sendiri ya Pak. Sejumlah maskapai di luar negeri juga mengalami tekanan yang serupa begitulah. Tapi kemarin kami sempat diskusi itu dari pengamat penerbangan menyatakan Indonesia ini agak diuntungkan dengan penerbangan domestik begitu. Harusnya kita bisa lebih kuat, tapi tampaknya ngos-ngosan juga. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, tadi kita sudah mendengarkan sejumlah cara yang dilakukan oleh Pak Wamen dan tentu saja Kementerian BUMN untuk menyelesaikan masalah-masalah di tubuh perusahaan BUMN. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal tersebut? Begini, tadi kan dari penjelasan Pak Tiko sebetulnya cukup jelas bahwa pertama bahwa BUMN itu mempunyai banyak nilai strategis yang bisa dimanfaatkan jika memang BUMN-nya sehat. Kemudian yang sakit juga dibenahi, kemudian jumlahnya disedikitkan. Masalahnya beberapa masalah seperti yang tadi Pak Tiko sebutkan adalah Garuda. Yeah. Garuda itu bukan sakitnya bukan sekarang, itu sudah lama sekali. Saya mengingat ketika zaman dulu di Bank Mandiri ketika Pak Roby Johan menjadi dirutnya kalau saya tidak salah dan masih menjadi komisaris, opsi yang ditawarkan mirip sekali seperti yang dikaji oleh Kementerian BUMN. Yakni ada 4 opsi, yaitu all out pemerintah melakukannya, mendorong Garuda untuk hidup, kemudian ada juga opsi melikuidasi, kemudian juga ada opsi untuk menswastakan. Artinya opsi itu bukan opsi yang baru. Masalah utamanya adalah strategi ketika strategi sedang dikembangkan, ekspansi besar-besaran dengan modal utang yang besar itu kemudian tidak terselesaikan dengan baik. Karena tadi bahwa ada bisnis yang tidak sesuai, ada penambahan aset dengan modal utang, pembelian. Kalau itu sesuai dengan target, barangkali baik-baik saja. Nah, inilah sebetulnya yang mungkin saya kembalikan ke Pak Tiko bahwa apakah kemudian dengan tadi menyebutkan bahwa ada negosiasi dengan lessor, kemudian ada negosiasi dengan para pemegang suku global. Kemudian jangan lupa bahwa Garuda juga memiliki utang di Bank BUMN, itu juga akan membuat resikonya juga bertambah karena ada multiplier effect dan kemudian ada di bank swasta. Nah, opsi-opsi ini, beban-beban inilah yang kemudian akan ditakutkan akan menggeret atau menjadi multiplier effect ke pihak lain. Nah, ini akan menjadi tantangan ke depan jika memang tidak benar-benar diselesaikan. Nah, apakah kemudian dengan kita melakukan negosiasi dengan banyak ini, apakah kemudian Pak Tiko bahwa memang Garuda ini diputuskan memang akan diselamatkan? Artinya dari opsi yang kemarin keluar di publik bahwa 4 itu pilihannya adalah restrukturisasi, apakah kemudian pemerintah akan all out nolong Garuda? Apakah seperti itu Pak Tiko kalau dalam terjemahan dari penjelasan tadi Pak Tiko? Pak Tiko mungkin bisa dijelaskan soal 4 opsi tadi yang sudah pernah keluar dengan kasus Garuda yang selama ini bukan masalah baru ya Pak. Yang namanya COVID ya menekan sejumlah perusahaan termasuk Garuda, tetapi masalah Garuda ini turun-temurun. Apa langkah strategi jitu yang bisa kita ambil? Apakah benar kita harus menolong atau sebaliknya? Jadi Garuda ini memang sebenarnya marketnya baik karena domestic market Indonesia ini termasuk domestic market yang profitable. Tapi tadi karena salah urus, karena hutang dan sewa pesawat yang mahal di masa lalu, maka restrunya harus restru yang dalam. Jadi kalau kita tidak melakukan restru yang dalam dan mengurangi kewajiban, memang akan sulit untuk survive. Ya, jadi saat ini kewajiban yang ada itu minimal harus turun menjadi hanya sepertiganya paling tidak. Okay. Itu bisa membuat Garuda bisa survive ke depan. Jadi kemarin waktu di hearing dengan DPR saya sampaikan bahwa EBITDA Garuda di kondisi normal itu di kisaran 200 sampai 250 juta. Nah, di kondisi perusahaan yang normal seperti itu debt EBITDA maksimum itu 5 sampai 6 kali. Okay. Artinya Garuda tidak boleh melebihi $1,5 miliar. Kalau melebihi itu maka tidak akan survive dan pasti akan tutup suatu hari. Nah, itu yang kita jadikan pedoman utama, bahwa kita harus bersama-sama share the burden ya dengan para kreditur dan para lessor untuk bisa Garuda ini melakukan pengurangan hutang yang signifikan. Nah, di leasing sebenarnya di seluruh dunia sekarang ada perubahan mazhab juga. Kalau dulu itu saya sampaikan bahwa leasing itu jangka panjang dan kemudian karena PSAK 73 leasing dapat sebagai hutang juga. Ini yang membuat neracanya jadi langsung minus sampai dengan berapa miliar dolar. Nah, kita akan negosiasi ke depan ini. Ibaratnya kalau kita sewa pesawat, ini kita kalau bisa pakai per jam, istilahnya power by the hour. Sehingga kalau pesawat itu tidak dipakai, dia juga tidak di-charge dengan jam-jaman sewanya. Ini kan mirip-mirip kayak mobil omprengan gitu ya. Mobil omprengan dia nggak narik penumpang, ya kalau yang sewanya dibayar terus,
pasti akan jebol suatu hari. Nah ini sebenarnya kesempatan juga untuk mereformat bisnis modal daripada airline. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bahwa harusnya antara produsen, lessor, dengan pemilik airline ini harus share the burden. Karena kalau sekarang ini produsen menjual, lessor membiayai, nah itu pesawat itu dipakai nggak dipakai, berapapun dipakai, itu harus dibayar. Nah memang ini akhirnya membuat industri penerbangan di seluruh dunia ini jadi rentan bisnis modelnya. Nah ini beberapa perusahaan penerbangan sudah melakukan negosiasi dengan lessor untuk menggunakan konsep power by the hour ini, bahwa pesawat itu hanya dibayar kalau dia terbang. Nah ini yang juga salah satu yang akan coba kita tawarkan kepada para lessor, bagaimana merubah format daripada leasing ini. Karena dengan SAK73 memang leasing ini sekarang dicatat semuanya sebagai hutang, dan dengan kondisi hutang sebesar itu, maka neraca perusahaan pasti akan negatif equity, yang akan membuat perusahaan itu secara keuangan pasti akan bankrupt. Artinya dari 4 opsi yang ditawarkan Pak, mana yang paling memungkinkan kita lakukan? Apakah kita jauh-jauh dari all out dengan utang jumbo? Jadi kita akan restrukturisasi dulu. Jadi opsi 2 pasti akan menjadi opsi utama. Dan saya rasa opsi 1 itu menjadi opsi yang remote. Setelah opsi 2 kita jalankan sampai maksimal, baru kita nanti lihat opsi berikutnya. Kalau opsi 2 sudah maksimal dan perusahaan sudah bisa streamlining neracanya, sudah bisa sehat lagi, itu nanti tinggal pertanyaannya kepada kita sebagai government, apakah kita masih ingin punya flagship carrier, atau kita serahkan ke pihak swasta, artinya terdilusi. Nah, memang yang menjadi krusial pada waktu restrukturisasi, sebagai contoh utang dari Bank Himbara ya, tidak mungkin di-haircut. Dia hanya mungkin dikonversi menjadi ekuitas, seperti di zaman dulu juga. Kalau Mbak Titis ingat di zaman dulu juga ada konversi menjadi ekuitas. Memang ini menjadi opsi yang mungkin akan diambil, bahwa para kreditur, vendor maupun lessor ini sebagian akan konversi ke ekuitas, sehingga jadi haircut. Nah ini tentunya akan membuat pemegang saham existing akan terdilusi, sehingga ini akan menjadi dampak daripada akhir nanti, tergantung nanti siapa yang mempunyai utang terbesar, dia akan memiliki saham dalam jumlah yang besar, kalau misalnya nanti akhirnya sepakat seperti itu. Kalau dari pandangan redaksi Mbak Titis, kita lihat restrukturisasi menjadi pilihan pertama. Kita juga lihat bagaimana kemarin Garuda juga menyatakan menawarkan pensiun dini misalnya ya, untuk menolong kondisi perusahaan. Bagaimana kalau kita mengcompare kondisi Garuda dengan sejumlah airlines di luar negeri yang juga pernah mengalami hal serupa dengan Garuda? Di beberapa negara, di Australia juga sebetulnya pernah juga mengajukan bantuan ke pemerintah, kemudian ditolak dan kemudian membangkrutkan, memilih untuk melakukan bangkrut. Dan kemudian Thai Airways juga melakukan hal yang sama. Ketika pemerintah, maka dia mengubah men-switching bisnisnya. Sejumlah maskapai di dunia juga melakukan banyak hal untuk merestruk namanya industri penerbangan mereka yang memang sangat tergantung dengan mobilitas dari manusia, mobilitas, karena itulah yang menjadi nafasnya atau hidupnya penerbangan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tentu saja ini Garuda akan menjadi tantangan dari Kementerian BUMN. Apakah pola restrukturisasi yang tadi disebutkan oleh Pak Tiko, pola 1 dilakukan, kemudian kalau sudah mentok ke pola kedua, kemudian mengubah dari utang-utang di sejumlah BUMN, kemudian menjadi ekuitas, artinya nanti boleh jadi Pertamina akan memiliki saham Garuda, kemudian ada sejumlah bank BUMN seperti BNI, seperti BRI yang juga memiliki utang di atas 2 triliun, 3,3 triliun, dan kemudian di BRI kalau nggak salah Pak Tiko menjadi komisaris di sana, barangkali bisa memberikan gambaran kalau saya tidak salah sekitar 3 triliunan juga, itu akan memiliki saham Garuda. Nah ini hal yang sama juga pernah dimiliki oleh Mandiri dan kemudian melepaskannya di pasar ketika ada kesempatan. Artinya ini harus ditahan lebih lama kepemilikan itu. Nah, tadi Pak Tiko memberikan bahwa kalau diubah dengan ekuitas dan kemudian memang harus seperti itu, barangkali Pak Tiko ada jalan lainnya gitu. Jalan lainnya yaitu misalnya memberikan hak istimewa bagi penerbangan entah nanti Garuda atau flag carrier lainnya untuk misalnya memegang haji untuk berapa lama menjadi ini untuk sebagai upaya memperpanjang nafas dari maskapai penerbangan nasional gitu. Itu misalnya itu bisa menjadi pilihan gitu. Agar ya tadi ketika nanti ekonomi membaik, ketika mobilitas kemudian benar-benar manusia kemudian bisa benar-benar kembali normal, maka bisnis penerbangan memiliki prospek yang baik jika memang keadaan menjadi baik. Baik. Silakan. Jadi memang ada langkah-langkahnya. Di kondisi benar sekarang itu harus restrukturisasi neraca, karena neracanya sebagaimana kita ketahui sudah mengalami negatif ekuitas sampai dengan negatif.
prinsip neraca itu wajib bahwa pengurangan hutang dan konversi ke ekuitas itu hanya harus wajib. Karena kalau tidak, sebenarnya neraca ini sudah tidak going concern. Ya. Setelah itu optimisasi dari konsep leasingnya. Ya. Pesawat mana yang mau kita pakai dan bagaimana konsep kontrak leasingnya. Tanpa itu juga tidak akan berhasil ke depannya karena harus dirubah konsep kontrak leasing ini. Ketiga, penyesuaian biaya. Karena cost structure harus diefisienkan seefisien mungkin. Sehingga ke depan structure yang fix itu menjadi rendah. Ya. Dan kalau itu semua dilakukan, 3 tadi, baru yang keempat kita bikin bisnis model baru. Jadi bisnis model baru itu dibikin setelah 3 yang pertama selesai dulu. Nah, bisnis model baru tadi, baru kita lihat apakah kita fokus domestik, apakah domestik plus haji umroh, apakah kita kerjasama dengan flagship carrier negara lain untuk membawa flightnya ke Indonesia, gitu ya. Nah ini yang tapi itu hanya bisa dilakukan setelah yang 3 pertama selesai dulu. Baik, persoalan utama yang diselesaikan dulu, baru langkah selanjutnya. Kami masih akan kembali, saudara, tidak hanya Garuda, kita nanti juga akan bahas soal Jiwasraya dan tentu sejumlah perusahaan BUMN yang katanya akan dibubarkan. Sesaat lagi kami masih akan segera kembali.